bergabung belajar bersama melakukan observasi di kelas Mandarin? Silakan Miss, saya siap kalau Miss mau datang ke kelas saya. Oke, terima kasih Lause. Ngomong-ngomong, nanti kita akan kira-kira untuk observasi anak-anak akan diajarkan apa ini Lause? Materi untuk hari ini adalah tentang penunjuk waktu. Oke, penunjuk waktu. Nah, untuk tujuannya sendiri dalam pembelajaran penunjuk waktu apa nih? Tujuannya adalah anak-anak memahami konsep penunjuk waktu yang digunakan dalam bahasa Mandarin. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa ini, Lause? Area pengembangan yang saya harapkan anak-anak bisa capai adalah mereka paham konsep penggunaan angka dalam bahasa Mandarin dan juga menunjukkan waktu dalam bahasa Mandarin karena berbeda dengan kita dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk strategi sendiri bagaimana Lause? Karena ini berhubungan dengan bahasa Mandarin ya, berbeda dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kira-kira strategi apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Lause nanti di dalam kelas? Oke, untuk strategi pembelajarannya yang saya sudah siapkan adalah nanti anak-anak akan saya buat, rencananya akan saya buat menjadi per kelompok. Dan dalam kelompok tersebut itu sudah random ya, ada anak yang pendiam, ada anak yang nilai akademiknya di atas rata-rata, mereka tergabung dalam satu kelompok. Nah, harapan saya dengan strategi tersebut anak-anak bisa berdiskusi, ya berdiskusi langsung dan bisa mengerti bersama-sama setelah saya menerangkan. Oke, nah untuk media sendiri apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Lause nanti di dalam kelas? Oke, untuk media yang saya persiapkan ada slide video yang akan saya tampilkan ke mereka dan yang pasti ada tanya jawab juga. Lalu ada jamnya juga, ada jam fisik untuk jam fisik di kelas seperti itu. Oke, wah sepertinya sudah siap nih ya Lause untuk mengajar anak-anak di dalam kelas. Terima kasih Lause, nanti kita akan masuk ke dalam kelas Lause untuk bersama-sama belajar mengenai waktu dalam bahasa Mandarin. Izinkan kami ya Lause. Iya, silakan Miss dengan senang hati. Oke, terima kasih Lause. Sama-sama.
konsentrasi melihat dalam pembelajaran kelas Lause, pelajaran Mandarin, di mana anak-anak belajar mengenai waktu. Nah, Lause ini saya mencoba untuk follow up kembali, menindaklanjuti dari hasil observasi. Saya lihat bahwa anak-anak cukup antusias ya Lause, karena media yang digunakan bervariasi seperti itu ya Lause. Nah, kalau menurut dari Lause sendiri, kalau dihubungkan dengan tujuan pencapaian yang sudah Lause buat atau rancang, kira-kira hasil pembelajarannya itu dari skala 1 sampai 10, apa nih penilaian dari Lause sendiri? Kalau diberikan skala 1 sampai 10, saya bisa menunjuk di angka 8 untuk situasi pembelajaran tadi. Angka 8 ya Lause. Nah, kedepannya Lause pengen anak-anak bisa pencapaiannya di angka berapa nih Lause? Pencapaiannya pasti semaksimal mungkin ya Miss, pengennya sih di angka 10. Angka 10, oke. Nah, kira-kira kekuatan Lause sendiri bagaimana nih supaya bisa sampai ke skala 10 gitu, maksimal? Oke, kalau dilihat tadi ya, dari tingkat konsentrasi anak-anak, karena memang pelajaran Mandarin untuk hari ini yang diobservasi oleh Miss Sonta itu ada di jam terakhir, ya, jadi konsentrasi anak-anak sudah mulai berkurang. Anak-anak juga mungkin beberapa ada yang sudah lelah, ada juga mungkin yang sudah merencanakan akan ada kegiatan lain sepulang sekolah. Jadi dari tingkat konsentrasi mereka itu sangat berpengaruh. Jadi yang saya harapkan solusinya untuk kedepannya mungkin harus membuat anak-anak terfokus terlebih dahulu gitu ya, supaya yang saya harapkan anak-anak bisa mencapai hasil maksimal dari pembelajaran. Kalau diskalakan bisa dapat hasil yang maksimal ya, saya harap. Jadi mungkin anak-anak harus buat dulu fokusnya supaya terfokus untuk pembelajaran, jadi bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, nah karena tadi anak-anak sudah belajar itu di jam terakhir. Nah, itu salah satu hambatan ternyata ya Lause. Iya, nah, betul. dari Lause sendiri solusinya seperti apa nih supaya anak-anak itu jadi fokus gitu dalam pembelajaran Mandarin di jam terakhir? Oke, kalau yang saya lihat tadi anak-anak dari pembelajaran tadi, untuk solusinya ke depannya saya akan membuat seperti ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anak fokus, anak-anak bisa terpusat perhatiannya terhadap saya yang sedang menjelaskan di depan. Lalu mungkin akan menyiapkan slide video yang lebih menarik lagi daripada yang tadi, mungkin masih kurang menarik bagi mereka. Jadi antusiasme mereka walaupun sudah bagus, sudah baik, masih ada 1-2 anak yang sepertinya kurang bisa terpusat fokusnya, seperti itu Miss. Oke, nah untuk 2 anak ini bagaimana Lause supaya menarik diri mereka tadi di dalam kelas? Ya, dilihat lagi dari anak tersebut, mungkin saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Apakah memang dia tidak suka pelajaran Mandarin, atau dia suka pelajaran Mandarin, hanya saja dia sedang kelelahan karena kebetulan Mandarin ada di jam terakhir. Jadi setelah melakukan pendekatan, saya sudah tahu anak tersebut apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya bisa mengambil tindakan. Kemungkinan kalau anak tersebut memang tidak begitu suka, saya akan memberitahu kalau Mandarin itu adalah pelajaran yang menyenangkan, bisa menyenangkan gitu ya. Jadi membuat mengencourage anak tersebut, tidak membuat anak tersebut merasa ketakutan dengan pelajaran Mandarin. Tapi kalau anak tersebut karena lelah, karena sudah jam terakhir, mungkin saya bisa pendekatannya melalui apa yang dia suka, apa dia suka musik. Kalau dia suka musik, mungkin bisa sambil menyetel musik sebagai background selama pelajaran Mandarin. Seperti itu Miss. Oke, wow, luar biasa. Ini Lause. Nah, untuk di dalam tadi ada anak pembagian kelompok ya Lause? Iya, tadi ada pembagian kelompok. Nah, tadi saya lihat juga ada beberapa anak yang sepertinya masih kebingungan nih
gitu. Beda dengan anak-anak yang sudah tahu gitu ya. Kalau yang kebingungan kayak congak-congok gitu ya. Nah, strategi dari Lause sendiri bagaimana agar anak yang agak sedikit kurang aktif ya di dalam kelompoknya bisa menjadi lebih antusias gitu. Nah, apa strategi Lause ke depannya? Iya, strateginya karena bahasa Mandarin ini adalah bahasa asing, bukan bahasa sehari-hari mereka, ya. Terlebih lagi yang mereka harus kuasai adalah cara menulis, cara berbicara juga. Jadi memang solusi saya adalah anak tersebut harus berlatih lagi, harus lebih sering lagi berlatih, harus lebih sering lagi paham. Jadi ketika sedang bekerja kelompok ataupun individu, dia bisa lebih memahami konsep pertanyaannya, apa yang diminta. Ya, kalau tadi yang saya lihat satu dua anak ini ada mungkin dalam beberapa kelompok ya, seperti bengong, seperti bingung apa yang mau dikerjakan. Nah, tapi dengan dia berkelompok, dia melihat ada temannya di dalam kelompoknya yang bisa menjawab, dia langsung melihat. Dengan melihat langsung temannya, saya harap itu bisa menumbuhkan rasa antusias dia juga, karena temannya bisa mengerjakan. Jadi ada timbul rasa, oh saya juga bisa mengerjakan. Jadi dia bisa merubah rasa dia yang kelihatannya tidak antusias di pertemuan ini, tapi di minggu depan dan selanjutnya dia bisa lebih antusias lagi. Oke, nah untuk masih berhubungan dengan strategi tadi Lause. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari pembelajaran bahasa Mandarin ini untuk pembelajaran waktu tidak hanya hari ini ya Lause, pasti ada continue gitu di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana Lause bisa mengatakan atau bisa mengasumsikan bahwa oh untuk pembelajaran waktu anak-anak sudah berhasil. Nah, tolak ukurnya apa yang akan Lause lakukan? Tolak ukurnya adalah ketika saya tanyakan, misalnya jam 2 siang apa bahasa Mandarinnya, dan mereka bisa menjawab dengan tepat, mereka bisa menulis dalam huruf Hanse yang tepat, itu bagi saya adalah tolak ukur keberhasilan karena mereka sudah paham konsepnya. Begitu, Mas. Oke, jadi tolak ukurnya adalah anak mampu melakukan interaksi tanya jawab mengenai waktu gitu, bertanya mengenai waktu dan merespon mengenai waktu. Iya, betul sekali. Oke, nah untuk anak yang sama sekali, yang untuk dua anak tadi gitu ya Lause. Nah untuk dua anak tadi, bagaimana, sepertinya effortnya cukup besar ya Lause. Nah bagaimana Lause bisa mengantisipasi dua anak tersebut agar tidak memberikan gangguan kepada teman-temannya? Oke, kalau yang saya lihat tadi, sepertinya mereka berdua itu butuh pengayaan, ya, supaya mereka bisa siap untuk melakukan pembelajaran. Pengayaan ini yang saya maksudkan adalah mereview, ya, khusus untuk mereka mereview kembali pelajaran sehingga ketika sedang di kelas, ya, di pertemuan yang akan datang, mereka sudah bisa mengikuti. Jadi tidak ada hambatan bagi saya untuk melanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Oke, yes. Sepertinya jadi guru teladan bisa nih. Oke, untuk yang terakhir Lause, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Lause ambil dalam pembelajaran di dalam kelas? Tindak lanjut Agar semua anak-anak fokus, agar pencapaiannya juga berjalan lancar, anak-anak tidak ada yang sampai misi seperti itu. Apa nih tindak lanjut ke depannya? Gitu. Oke, tindak lanjut ke depannya Untuk proses untuk KBM ya. proses KBM ya, karena di kelas ini adalah kelas jam terakhir, jadi kemungkinan untuk selanjutnya ya saya akan membuat anak-anak terfokus dulu. Setelah mereka terpusat fokusnya, lalu saya baru masuk ke materi. Lalu setelah masuk ke materi, ketika saya rasa mereka belum siap, saya berikan soal latihan. Saya mungkin akan memberikan seperti latihan yang tanpa dinilai, seperti itu. Jadi untuk melihat kesiapan mereka. Kalau Seperti mereka pretest ya. seperti pretest. Jadi kalau mereka sudah
saya rasa menguasai, baru saya masuk ke latihan soal seperti itu, Miss. Oke, nah untuk tindak lanjutnya sendiri ada nggak hubungan misalnya, oh anak-anak ini minimal bisa ikut kompetisi storytelling kah atau apa seperti itu? Ada nggak tindak lanjut ke depannya? Kalau tindak lanjut ke depan, ya kalau yang saya lihat dari antusiasme mereka, mereka memang terlihat sangat menguasai ya kalau untuk materi-materi tertentu yang saya lihat. Jadi bisa saya arahkan untuk ikut lomba. Kalau misalnya akan ada seperti perlombaan puisi dan lain-lain, saya bisa ikutkan siswa yang pronounce-nya, pelafalannya paling bagus, paling baik akan saya ikutkan seperti itu. Oke, wah jadi ada jangka panjangnya gitu tindak lanjutnya ya Lause. Nah jadi anak-anak tetap semangat untuk belajar Mandarin gitu ya. Karena saya lihat juga anak-anak kayaknya senang tuh ngomong-ngomong bahasa Mandarin gitu ya Lause. Beda dengan kita ya. Oke Lause, untuk selama observasi di dalam kelas gitu ya, selama KBM melakukan pembelajaran kepada anak-anak di pelajaran Mandarin, apa nih yang sudah berjalan dengan baik selama ini Lause di pelajaran Mandarin terhadap anak-anak? Yang sudah berjalan dengan baik itu adalah anak-anak sudah paham konsep-konsep yang saya berikan dari materi-materi. Jadi ketika saya lanjut ke materi berikutnya, mereka bisa mengikuti. Oke. Nah untuk hal yang perlu ditingkatkan apa nih Lause untuk anak-anak? Yang perlu ditingkatkan untuk anak-anak adalah mereka memang harus lebih sering lagi berlatih. Karena pelajaran Mandarin ini kan seminggu sekali ya Miss. Jadi terkadang ketika masuk kembali di pertemuan berikutnya, ada beberapa kosakata yang mereka lupa gitu ya, mereka lupa bacanya, lupa cara menulisnya. Jadi butuh waktu lebih untuk mereka supaya mereka bisa lanjut lagi mengikuti materinya. Oke, nah untuk dari Lause sendiri bagaimana? Hal apa nih yang harus Lause tingkatkan untuk di dalam kelas? Yang saya tingkatkan di dalam kelas, kalau yang saya perhatikan supaya cocok dengan anak-anak di kelas, yang harus saya tingkatkan sepertinya dari variasi mengajar, metode mengajar yang lain yang harus saya sering variasikan kepada mereka supaya mereka akan menantikan, minggu depan apa nih, apalagi nih, tuh seperti itu sepertinya. Oke, nah untuk di dalam kelas sendiri, apa nih yang biasanya Lause lakukan agar siswa dalam pembelajaran itu memiliki kehadiran penuh, fokus, siap untuk belajar gitu sebelum materi tersampaikan? Kalau untuk khusus di kelas ini, karena memang ada di pelajaran terakhir, khusus mata pelajaran Mandarin, biasanya setelah greetings itu saya akan kumandangkan lagu Indonesia Raya. Jadi ketika mereka bernyanyi, mereka terfokus, terpusat. Jadi ketika mereka duduk kembali, mereka sudah siap dengan mendengarkan apa yang akan saya bicarakan, apa yang akan saya beritahukan. Nah, kalau misalkan dalam perjalanannya mereka ada terkurang lagi fokusnya, itu biasanya saya akan keliling Miss. Saya akan lihat mereka, jadi sambil saya menjelaskan, saya akan lihat anak kira-kira siapa yang kurang terfokus. Ketika saya sudah berjalan mendekati arah mereka, mereka langsung mencari apa nih yang sedang diucapkan oleh saya. Jadi mereka kembali terpusat. Selain itu tadi saya juga melihat bahwa anak-anak sebelum mulai pembelajaran ada berdoa juga ya Lause sebelum mulai lagu Indonesia Raya. Nah untuk pembelajaran sendiri apa nih yang kira-kira perlu ditingkatkan dalam pembelajaran Mandarin di dalam kelas? Anaknya? Ya anaknya, tentu saja. Yang perlu ya karena
pelajaran Mandarin ini sekali lagi bukan bahasa mereka, bukan bahasa ibu mereka juga. Jadi memang ya harus ada pengulangan terus-menerus ya. Berbeda dengan mungkin pelajaran lain, cukup dibaca saja, cukup diperhatikan, dibaca-baca selesai. Tapi kalau belajar bahasa Mandarin, mereka selain membaca, mereka juga harus berlatih menulis. Jadi mereka harus punya buku catatan menulis ya, latihan menulis sendiri. Jadi tiap kosakata mereka sudah menulis berapa kali baru mereka bisa hafal, baru mereka bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah perbanyak drill latihan gitu ya, karena antara menulis sama mengucapkan itu juga berbeda gitu. Iya betul. Oke, nah untuk Lausa sendiri nih ya, untuk Lausa sendiri kira-kira apa nih biasanya aktivitas pengembangan yang akan Lausa lakukan sebagai bentuk pengembangan diri Lausa sebagai seorang guru nih dari bahasa guru Mandarin? Aktivitas yang akan saya lakukan, mungkin saya akan lebih banyak lagi melihat referensi-referensi video-video pembelajaran dari rekan-rekan guru lain supaya saya bisa mengadopsi mana yang cocok untuk saya terapkan di kelas. Nah, dari pengembangan tadi yang barusan Lausa sebutkan, kira-kira tujuannya apa nih yang hendak Lausa capai gitu dari pengembangan yang sudah atau yang akan Lausa miliki gitu? Tujuannya pasti supaya anak-anak merasa nyaman belajar bahasa Mandarin. Mereka merasa belajar bukan suatu tekangan, jadi mereka akan merasa lebih enjoy. Jadi otomatis saya harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman juga untuk mereka. Jadi mungkin kalau cara mengajar saya monoton, itu bisa berpengaruh juga bagi mereka. Jadi saya mungkin kalau saya banyak melihat referensi video-video pembelajaran dari rekan guru lain, yang saya harapkan tujuannya adalah supaya anak-anak pasti bisa mendapatkan nilai yang baik dan materi yang saya sampaikan mereka bisa serap dengan maksimal. Oke, nah untuk ukuran keberhasilan sendiri bagaimana Lausa? Apakah dengan melihat anak nilainya bagus atau bisa mengucapkan waktu atau melakukan respon dengan waktu, apakah hanya itu menjadi ukuran keberhasilannya atau ada lagi nih ukuran keberhasilan lain yang sudah Lausa rancang? Ukuran keberhasilan saya harapkan dari mereka, mereka bisa sedikitnya berbicara ya dengan bahasa Mandarin. Ya minimal mau izin ke toilet, mau izin minum, atau menyapa saya di luar kelas gitu ya. Saya harapkan mereka bisa mengucapkan dengan pengucapan bahasa Mandarin yang tepat. Ya selain pencapaian akademik mereka yang baik, dan ketika saya berikan pertanyaan dalam bahasa Mandarin mereka juga bisa merespon dan menjawab dengan baik, itu sudah pasti ya. Dan selain itu yang saya harapkan mereka juga bisa sedikitnya ya, bukan cuman hari itu doang mereka hafal ya, mereka bisa menulis ya, bisa berbicara di lain waktu juga. Jadi continue gitu, bukan cuma dihafal sehari besok lupa. Itu sih tujuan saya dan tolak ukur keberhasilan saya. Nah untuk kalau dalam pelajaran bahasa ini kan biasanya ada penekanan kayak grammar atau vocabulary. Nah kalau untuk Mandarin sendiri bagaimana Lausa? Untuk Mandarin sendiri kurang lebih sama, ada grammarnya juga, dan terlebih mereka dalam tatanan bahasanya, tata bahasanya seperti yang dipelajari pada hari ini, konsep penunjuk waktu, itu ada perubahan pengucapan angka 2 dalam bahasa Mandarin untuk menyebutkan angka biasa, dan ketika angka 2 ini diucapkan untuk menunjukkan waktu. Begitu. Jadi mereka harus paham konsep itu dulu. Ketika mereka paham konsepnya, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Karena dalam bahasa Mandarin mereka punya grammarnya mereka sendiri. Seperti itu. Oke, sangat menarik. Nah untuk pendukung sendiri bagaimana Lausa? Apa nih
sih biasanya pendukung yang Lause gunakan atau akan gunakan gitu ya, atau telah gunakan atau rencana menggunakan dalam pengembangan diri Lause dalam mendidik anak-anak di dalam kelas? Kalau yang sudah saya gunakan selama ini, saya melakukan pemberian proses belajar mengajar, pemberian materi dengan slide materi atau dengan video, dan mungkin kedepannya mungkin perlu ya anak-anak juga merasakan seperti ada outing kelas ya mengenai pembelajaran. Misalnya nanti di kemudian hari ada bertemu dengan bab yang mempelajari dengan jual beli misalnya. Mungkin saya akan ajak anak-anak keluar kelas dan Langsung ke pasar. iya, langsung pergi ke kantin ya untuk langsung memperagakan bagaimana cara jual beli. Mungkin seperti itu bisa membuat mereka lebih merasa menarik lagi. Tapi kendalanya pasti ada ya Lause, karena kan penjual di kantin nggak bisa membahasa Mandarin nih Lause. Mungkin lebih tepatnya mereka yang membeli, mereka yang menjual. Oh, Jadi hanya oke. pakai Media. media tempat yang berbeda, suasana baru, bukan di dalam kelas. Mungkin seperti itu ya Mas. Karena kalau melihat video kan mereka sudah biasa. Iya, sudah biasa. Iya, Interaksi langsung gitu Iya, ya. kalau misalkan disuruh berkelompok, tapi di dalam kelas juga kan sudah biasa. Mungkin dengan mereka keluar kelas bisa membuat mereka lebih semangat dan lebih antusiasnya lebih lagi. Oke, nah luar biasa nih Lause. Nah tadi pendukung di dalam kelas yang saya lihat adalah Lause sudah menggunakan jam dinding yang ada di dalam kelas, terus menggunakan media ya video seperti itu ya Lause, terus ada media-media lain gitu ya, bahkan ada kayak gambar komik gitu yang saya lihat tadi. Nah terus saya lihat juga Lause sudah mampu memanage waktu ya dari awal opening sampai endingnya, bagaimana akhirnya di dalam kelas anak-anak bisa berjalan dengan aktif gitu ya, antusias gitu di dalam kerja kelompok mereka gitu, walaupun ada beberapa anak yang masih belum terlibat, tapi Lause berani untuk menghampiri itu anak agar anak tersebut mampu join kembali bekerja sama untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. Oke, luar biasa Lause. Terima kasih Lause. Saya berharap observasi kali ini semakin menguatkan kita untuk tetap berkarya, memberikan yang terbaik buat anak-anak, memberikan pendidikan yang berpusat kepada murid. Terima kasih Lause. Sama-sama Miss Sonta. Tetap semangat untuk berkarya. Iya, terima kasih.